Ketika saya menerima telepon pertama itu, saya menutup telepon dan benar-benar menatap suami saya saat itu dan berkata, "Dia membunuhnya." Saya langsung tahu. Ketakutan terbesar seorang ibu terkonfirmasi ketika suami baru putrinya dinyatakan bersalah membunuhnya di apartemen mereka di Alaska sebelum membuang jasadnya ke saluran pembuangan air hujan. Kami, para juri, menyatakan terdakwa Zaria Hildebrand bersalah. Saya mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Soraya Barney, ibu dari Hildebrand, setelah putusan dibacakan dan menanyakan kepadanya tentang perilaku aneh Zarius Hildebrand baik saat berada di kursi saksi maupun saat tidak sedang bersaksi. Rencana saya adalah menyembunyikan mayat istri saya, lalu membersihkan darah dari kasur dan area sekitarnya. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ngomong-ngomong, jika Anda menonton ini dan Anda tertarik dengan pembuatan konten atau sering membagikan sesuatu di media sosial, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana kami bisa membagikan semua klip ini dengan begitu cepat untuk semua berita ini? Nah, kami menggunakan sesuatu yang disebut Opus Clip. Jadi, Opus Clip adalah editor AI serbaguna yang membuat proses memotong, membuat, dan mengunggah video ke berbagai platform menjadi sangat mudah. Melalui AI, Opus Clip menghasilkan B-roll. Opus Clip juga mengatur ulang tampilan video dan bahkan membersihkan audio. Sangat mudah digunakan. Anda cukup mengunjungi opus.pro atau opus.pro/sidebar. Anda mendaftar, mengunggah, dan dalam hitungan menit Anda akan mendapatkan klip yang sudah diedit dengan sempurna dan siap digunakan untuk TikTok, Shorts, atau Reels. Opus Clip benar-benar solusi lengkap untuk Anda. Memiliki alat seperti Opus Clip berarti para produser kami bisa memberikan pembaruan viral tentang ruang sidang secara instan. Ini adalah alat terkuat yang ada untuk berbagi ide dan mengedit seperti seorang profesional. Jadi kunjungi opus.pro/opus.pro/beheng untuk mendapatkan 1 minggu gratis dan kemudian diskon 50%. Seorang tentara Angkatan Darat Amerika Serikat di Alaska telah dinyatakan bersalah karena membunuh istrinya yang baru, menembaknya setelah menghabiskan malam di luar untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-21. Juri menemukan Zarius Hildebrand bersalah atas tuduhan yang lebih ringan, yaitu pembunuhan tingkat 2, setelah sekitar 10 jam musyawarah. Kami pertama kali memberitakan kasus ini kepada Anda. Kami pertama kali memberitakan tentang Hildebrand dan istrinya Soraya menjelang persidangan. Kami memberikan Anda gambaran awal tentang seperti apa kasus ini nantinya. Namun selama 2 minggu, kami mengetahui banyak detail baru yang mengejutkan tentang hubungan mereka dan khususnya tentang Hildebrand sendiri. Ketika Hildebrand memilih untuk bersaksi membela dirinya sendiri, itu benar-benar pemandangan yang menarik. Ia bersaksi tentang segala hal, mulai dari perselingkuhannya hingga riwayat pencarian di ponselnya yang mengganggu. Semuanya terbuka lebar. Agustus 2023, Hildebrand melaporkan bahwa istrinya, Soraya, yang berusia 21 tahun, hilang. Pasangan tersebut yang keduanya merupakan anggota komunitas militer baru saja menikah pada bulan Desember sebelumnya. Hildebrand bertugas di Divisi Lintas Udara ke-11 di Pangkalan Gabungan Elmendorf Richardson. Soraya adalah anggota Garda Nasional Angkatan Darat Alaska yang bertugas sebagai paramedis tempur. Dia juga bekerja di sebuah restoran lokal bernama Bread and Brew. Lalu tibalah hari Sabtu, 5 Agustus. Mereka pergi keluar bersama teman-teman untuk merayakan ulang tahun Zarius Hildebrand yang ke-21. Namun ketika dia ditolak masuk ke sebuah bar karena terlalu mabuk, menurut penyelidik dari pihak penuntut, pasangan itu tampaknya pulang ke apartemen mereka. Keesokan harinya, pada hari Minggu itu, Soraya seharusnya pergi ke pekerjaannya di restoran, tetapi dia tidak pernah sampai. Hildebrand akhirnya melaporkan dia hilang pada hari Senin. Ada banyak hal dalam cerita ini yang terasa tidak masuk akal. Misalnya, Hildebrand mengklaim bahwa saat Soraya meninggalkan apartemen, tampaknya memilih untuk berjalan kaki daripada mengemudi. Dia meninggalkan ponselnya. Tapi kemudian rekan kerja Soraya menerima pesan di ponselnya yang mengatakan bahwa dia harus izin sakit. Jadi bagaimana dia bisa mengirim pesan itu jika dia sudah pergi dan ponselnya tertinggal di apartemen? Menurut pengaduan pidana, Hildebrand membantah mengirim pesan tersebut, tetapi benar-benar tidak bisa menjelaskan bagaimana pesan itu sesuai dengan garis waktu yang dia berikan kepada polisi. Beberapa tim pencari dibentuk dengan anggota militer, relawan komunitas, dan ibu Soraya, Meredith Barney, ikut dalam pencarian. Dan kami juga mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya. Sekali lagi, saya akan memutar wawancara itu untuk Anda. Tapi Hildebrand sendiri juga ikut dalam pencarian itu. Dan itu juga menjadi aspek menarik lainnya, karena jika dilihat kembali, para saksi bersaksi bahwa dia tidak bereaksi terhadap situasi itu seperti yang diharapkan dari seorang suami dalam situasi seperti itu. Dan setelah beberapa hari, seorang operator drone yang menyisir area dari atas mengarahkan para pencari ke saluran pembuangan air hujan. Dan disitulah tubuh Soraya ditemukan dalam keadaan tersumpal di dalamnya, luka tembak di kepala. Hal itu dikonfirmasi melalui autopsi. Selama pernyataan pembuka di persidangan, jaksa berargumen bahwa pasangan tersebut bertengkar saat mereka kembali ke apartemen, diduga karena Soraya mengetahui bahwa Zarius Hildebrand berselingkuh.
Dan jaksa penuntut mengatakan pertengkaran itu berakhir dengan pembunuhan. Sekarang, pihak pembela melakukan sesuatu yang menarik. Mereka mengakui, lihat, Hildebrand, ya dia membersihkan darah, dia menyembunyikan tubuh Soraya, tapi dia tidak membunuhnya. Tidak, pengacaranya berargumen bahwa Hildebrand sedang mabuk, kelelahan, tertidur, lalu terbangun dan menemukan istrinya sudah meninggal karena luka tembak yang tak sengaja ia sebabkan pada dirinya sendiri. Itulah teori dari pihak pembela. Sekarang saya akan memutar seluruh wawancara ini untuk Anda, tapi saya hanya ingin memutar sebagian untuk Anda. Karena sekali lagi, saya duduk bersama Meredith Barney, Ibu Soraya, dan saya bertanya kepadanya tentang Zarius Hildebrand. Seperti apa dia sebagai pribadi, bagaimana perilakunya setelah pengantin barunya dikabarkan hilang, dan apa arti vonis bersalah itu bagi perjuangannya mencari keadilan. Ada beberapa kali kami seharusnya bertemu dengannya, tapi dia menghilang atau selalu punya alasan. Ada suatu saat ketika saya dan saudara perempuan saya berkata, kami akan pergi mencari di hutan. Dan dia berkata, jangan pergi tanpa saya. Biarkan saya mengambil senjata saya sebelum kita pergi. Dan kami langsung menolak. Kami akan baik-baik saja. Kami tidak perlu kamu ikut bersama kami dengan membawa senjata kan? Karena saya sudah punya kecurigaan dalam diri saya. Jadi, semua hal yang kami lakukan berasal dari sudut pandang itu. Dan kamu tahu, saya juga harus tetap menjadi temannya kan? Jadi, itu mungkin adalah hal yang paling sulit. Saya harus berusaha tetap berada di sisinya. Membuatnya merasa didukung kalau dia keceplosan dan mencoba tetap terlibat serta mendukungnya. Meskipun seperti saya tidak mempercayai satupun hal yang dia katakan. Itulah sebabnya ketika saya dan saudari saya ikut dalam tim pencarian bersamanya, pada satu titik kami membiarkan dia memimpin agar kami bisa mencari kemana dia tidak membawa kami. Tapi kenyataannya, itu tidak mengubah apapun bagi saya. Itu tidak mengembalikan putri saya. Itu tidak memberi saya rasa lega. Itu hanya berarti dia akan dimintai pertanggungjawaban, tapi hidup saya tetap sama. Putri saya tetap tiada. Oke, jadi sekali lagi, kami akan menayangkan lanjutan wawancara yang sangat emosional itu beberapa menit lagi. Tapi sebelum kita membahas itu, untuk memberikan konteks, saya ingin membicarakan salah satu bagian paling tak terduga dari persidangan ini. Zarius Hildebrand, terdakwa, memilih untuk memberikan kesaksian membela dirinya sendiri. Itu selalu menjadi pilihan terdakwa. Terdakwa yang memutuskan apakah akan melakukan itu atau tidak. Namun keputusan ini membuatnya harus menghadapi pemeriksaan silang yang tajam dari pihak penuntut. Namun saat pemeriksaan langsung, yaitu ketika pengacara pembela Hildebrand mengajukan pertanyaan tentang masa kecilnya, sistem keluarga asuh, dan riwayatnya dengan alkohol, inilah yang dia katakan. Ketika Anda banyak minum, Anda bilang kadang-kadang ingatan Anda kosong. Anda ingat itu? Ya. Atau Anda ingat terbangun dan tidak tahu apa yang terjadi? Ya. Apakah Anda pernah menonton video diri Anda melakukan hal-hal yang tidak Anda ingat pernah lakukan? Kadang-kadang ya, biasanya saya akan memeriksa ponsel saya setelah malam di mana saya tidak ingat apa yang terjadi. Dan itu adalah kebiasaan atau rutinitas saya. Dan kalau Anda minum banyak, selain sampai blackout, biasanya apa yang terjadi? Saya biasanya mencari tempat untuk tidur. Apakah Anda pernah tidur sangat pulas sampai tidak terbangun oleh sesuatu saat sedang minum? Ya, kalau saya sudah memutuskan untuk berbaring, biasanya satu-satunya hal yang bisa membangunkan saya adalah diri saya sendiri. Maksud saya akan bangun saat saya mau. Dan pihak pembela juga menanggapi apa yang dikatakan jaksa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran mematikan antara Hildebrand dan istrinya. Fakta bahwa dia berselingkuh dari istrinya. Saya ingin membicarakan sedikit lebih banyak tentang hubungan Anda dengan Soraya. Saya secara khusus ingin membicarakan tentang seorang gadis bernama Cheyenne. Oke. Maaf, siapa Cheyenne? Dia adalah seorang wanita yang berselingkuh dengan saya. Dia tinggal di Kentucky. Bagaimana kamu bertemu dengannya? Kami bertemu saat saya masih muda, sebelum saya berangkat ke Angkatan Darat. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan Cheyenne? Kami berkomunikasi lewat Snapchat. Kapan kamu mulai berbicara dengan Cheyenne di Snapchat staff? Awalnya mungkin sekitar tahun 2020. Lalu kami sempat tidak berkomunikasi dan kemudian terhubung kembali pada tahun 2023. Bulan apa? Apakah kalian kembali berkomunikasi? Ya. Yes. Maret, April. Saat kamu menikah dengan Soraya, benar?
Ya, Bu. Apakah kamu pernah berbicara atau pernah dikonfrontasi tentang Cheyenne oleh Soraya? Tidak. Apakah ada perempuan lain selain Cheyenne? Hanya sekali ya. Apakah Soraya pernah mengkonfrontasimu karena curiga kamu berselingkuh? Ya. Dan kapan itu terjadi? Itu terjadi sekitar bulan April atau Mei tahun 2023. Bagaimana kamu bisa mengingat tanggal itu? Bagaimana? Iya. Saya cenderung menggunakannya saat saya pergi ke lapangan sebagai patokan untuk mengingat tahunnya. Dan kami baru saja pergi lalu kembali dari lapangan. Jadi, kapan terakhir kali kamu pergi ke lapangan di tahun 2023? Juli 2023. Dan sebelum pelatihan lapangan pada Juli 2023, kapan terakhir kali kamu pergi ke lapangan sebelum itu? Februari sampai Maret 2023. Itu adalah latihan besar-besaran. Berapa minggu lamanya? 5. Di mana itu? Itu saya akan bilang Fairbanks karena saya tidak terlalu tahu wilayah pedalamannya dengan baik, tapi saya ingat ponsel saya menunjukkan lokasinya di North Pole. Apakah kamu membawa ponselmu saat pelatihan? Saya membawanya, tapi begitu kami istilahnya memasuki fase box, ponsel-ponsel itu biasanya dimatikan karena suasana pelatihannya sangat serius. Dan apakah Soraya pernah mengkonfrontasimu tentang kecurigaannya soal perselingkuhan setelah pelatihan lapangan bulan Februari dan Maret di Fairbanks? Ya makanya. Bagaimana percakapan itu berlangsung? Dia pada dasarnya hanya ingin tahu apa yang sedang terjadi dan kenapa, serta pertanyaan-pertanyaan biasa seperti, kenapa kamu selingkuh dariku? Apakah kamu merasa bersalah? Iya. Tapi kamu bilang kamu terus berbicara dengan Cheyenne. Iya. Kenapa kamu melakukan itu? Karena aku merasa akan mencurigakan kalau aku tiba-tiba berhenti bicara sama dia begitu saja. Jadi aku coba menguranginya secara perlahan. Dengan begitu, dari sisi Cheyenne, itu terlihat kurang mencurigakan. Apakah Cheyenne tahu kalau kamu sudah menikah? Kurasa tidak. Dan Hildebrand membuat beberapa pengakuan yang menurut saya mengejutkan dari kursi saksi, termasuk bahwa dia mencari pornografi atau mengunjungi situs-situs tersebut di ponselnya setelah menemukan istrinya. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang beberapa hal yang telah kami dengar dalam persidangan ini mengenai apa yang Anda lakukan di ponsel Anda. Ya, Bu. Apakah selama masa itu Anda sempat melihat pornografi di ponsel Anda? Ya, Bu. Mengapa Anda melakukannya saat itu? Saya sedang berusaha mencari kenyamanan dalam hal-hal yang sebelumnya memberiku kenyamanan. Dan apakah pornografi adalah sesuatu yang dulu pernah memberimu kenyamanan? Ya, Bu. Apakah alkohol juga pernah menjadi sesuatu yang memberimu kenyamanan di masa lalu? Ya, Bu. Apakah kamu minum alkohol pada masa itu? Ya, Bu. Kenapa kamu minum alkohol? Aku hanya tidak ingin tetap sadar. Ya, Hildebrand menjelaskan dengan tepat apa yang dia katakan telah dia lakukan setelah dia dikabarkan terbangun dan menemukan Soraya sudah meninggal di sebelahnya. Rencanaku adalah menyembunyikan mayat istriku, lalu membersihkan darah di kasur dan area sekitarnya. Jadi saya akan mendekat sambil membawa barang bukti jaksa nomor 36.
Apakah kamu mengenali keadaan mereka saat itu? Ya, Bu. Apa itu? Itu adalah struk dari Fred Myers untuk barang-barang yang saya beli. Apa yang kamu beli? Hydrogen peroksida, deodoran, botol semprot, dan juga cotton bud. Untuk apa kamu membeli barang-barang itu? Hidrogen peroksida dan botol semprot itu untuk membantu membersihkan area sekitar dan kasur. Lalu saya memang butuh deodoran dan cotton bud. Jam berapa kamu melakukan pembelian itu, Zarias? Sore, awal malam, jam 6, 6:12, sesuai yang tertera di struk. Dan apa yang ada di pikiranmu saat kamu pergi ke Fred Meyer untuk membeli barang-barang itu? Banyak hal. Hanya seperti benar-benar mati rasa. Aku benar-benar tidak tahu harus merasakan apa. Aku merasakan segalanya dan aku hanya tahu bahwa hari berikutnya akan menjadi berat. Karena aku harus menyembunyikan tubuh istriku dan kemudian membersihkan area di sekitarnya di kamar tidur kami. Dan aku tahu itu tidak akan mudah. Secara mental, aku tahu itu akan sulit. Kemana kamu pergi setelah kamu ke Fred Meyer? Aku rasa aku kembali ke apartemenku. Lalu apa yang kamu lakukan? Pada saat itu, aku mulai mencari. Aku mulai berpikir tentang bagaimana aku akan memindahkan tubuh istriku. Apa yang ada di kepalamu? Aku ingat merasa mual. Aku ingat merasa bersalah, malu. Itu sangat seperti yang sudah aku bilang, memunculkan begitu banyak emosi sampai semuanya membuatku mati rasa. Apa kamu merasa sendirian? Ya aku merasa seperti aku tidak punya apa-apa. Tidak punya siapa-siapa. Apakah kamu ingat apakah kamu pergi kemanapun setelah kamu kembali ke apartemen dari Fred Meyer? Ya Bu, saya pergi ke Lowe's. Pendekatan ini dengan stabilitas negara bagian 266. Maaf, apakah Anda mengenali barang bukti negara bagian nomor 266? Ya Bu, Apa itu barang bukti nomor 266? itu adalah sebuah tanda terima. Untuk tempat sampah. Apa? Oke. Tempat sampah hitam roda 2 dengan kapasitas 96 galon. Pada hari apa pembelian itu dilakukan? Pada pukul 8.11 tanggal 6 Agustus. Apakah kamu yang melakukannya? Apakah kamu yang membelinya? Ya Bu, saya yang beli tempat sampah itu. Dan kenapa kamu membeli tempat sampah itu? Untuk membantu memindahkan tubuh istri saya. Apakah kamu masih merasa mati rasa saat ini? Saya tidak tahu apakah mati rasa itu tepat. Kewalahan secara emosional adalah deskripsi yang lebih baik menurut saya. Dan apa kamu pulang ke rumah? Ya Bu. Setelah kamu pergi ke Lowe's, Ya Bu. apa yang kamu mulai lakukan?
Saya mulai membersihkan apartemen saya. Apartemen kamu? Ya, Bu. Di mana kamu mulai membersihkan? Awalnya di sekitar tempat tidur. Dan lalu aku memindahkan istriku ke tempat sampah. Dan saat itulah aku mulai membersihkan tempat tidur. Bagaimana perasaanmu saat itu, Darius? Rasanya sangat tidak sopan. Hanya tidak menghormati dan hanya. Pada saat itu, saya mulai sedikit marah pada diri saya sendiri. Hanya. Rasa tidak dihargai, kemarahan, lalu rasa malu yang makin besar. Makin merasa dikhianati. Tapi kemudian kamu masuk ke pemeriksaan silang. Selama pemeriksaan silang, jaksa berhasil membuat Hildebrand mengakui sesuatu yang sangat penting, yaitu dia tidak tahu pasti apakah dia benar-benar orang yang menarik pelatuknya atau tidak. Anda bersaksi bahwa Anda membuat kebohongan rumit tentang istri Anda yang hilang dan memberitahu semua orang bahwa dia hilang karena jika tidak, orang-orang akan mengira yang terburuk. Ya, Bu. Apa yang terburuk? Situasi yang sedang saya alami sekarang. Apa yang paling buruk? Masuk penjara. Mereka akan mengira bahwa kamu membunuh istrimu. Ya. Dan Anda telah bersaksi bahwa setelah Anda pada dasarnya berada di bawah pengaruh alkohol, Anda tidak mengingat malam itu. Ya. Oke. Senjata itu sangat berisik saat ditembakkan. Ulangi lagi. Senjata itu memang berisik saat ditembakkan. Maksudku, dibandingkan dengan orang normal, iya. Oke. Maksudmu bagi orang normal? Bagi seseorang yang tidak pernah menembakkan artileri. Misalnya, suara pistol 9 mm itu keras, tapi Dan kamu tidur di samping istrimu. aku tidak bisa memberitahumu dengan pasti, karena aku tidak ingat. Oke? Dan kamu tidak tahu apa yang terjadi sampai keesokan paginya. Ya, Bu. Meskipun tetangga yang jaraknya sekitar 24 meter juga mendengar suara senjata itu. Ke arah mana kamu pergi? Ruangan. Oke. Bagaimana Anda tahu, Pak, bahwa dia tidak mengonfrontasi Anda soal pesan-pesan Instagram dan Snapchat itu? Dan Anda tidak menodongkan pistol ke kepalanya dan mengatakan akan membunuhnya. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidak menarik pelatuknya? Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Tidak, Bu. Anda ingin juri percaya bahwa dia melakukan ini pada dirinya sendiri? Keberatan. Saya izinkan. Bukan saya yang menentukan apa yang diyakini oleh juri. Oke, meskipun faktanya dia bahagia dalam pernikahan kalian, ya, Ya. dan merencanakan masa depannya, Ya. dan masa depanmu, Iya. dan mencoba menikmati malam yang menyenangkan bersamamu di hari ulang tahunmu, dan telah memaafkanmu atas perselingkuhan lewat pesan teks di masa lalu. Benar kan? Iya. Oke. Jadi kamu tidak tahu kalau kamu tidak membunuhnya. Bisa kamu ulangi pertanyaannya? Kamu tidak tahu kalau kamu tidak membunuhnya. Saya tidak yakin saya sudah menjawab itu. Ada terlalu banyak ya dan tidak di pertanyaan itu. Ini memang rumit. Apakah Anda tahu? Apakah Anda menarik pelatuknya, Pak? Saya tidak tahu. Oke, karena Anda tidak ingat apapun tentang kematiannya. Saya ingin membahas pagi hari saat Anda bangun. Oke. Kamu berlumuran darah. Tidak. Oke, kamu sudah melihat foto-foto kasurnya. Sudah. Dan kamu sedang berbaring di tempat tidur bersamanya. Ya, Bu. Oke, kamu tidak menelpon 911. Benar. Kamu tidak melakukan tindakan penyelamatan nyawa. Tidak, saya tidak melakukannya. Oke. Kamu tidak lari keluar dan meminta bantuan. Tidak. Kamu tidak menelpon ibunya. Kamu tidak menelpon sahabatnya. Tidak. Kamu tidak menghubungi komandonya. Tidak. Kamu mulai merencanakan bagaimana melindungi dirimu sendiri.
tidak akan mengatakannya seperti itu, tapi Kamu mulai merencanakan bagaimana membuang tubuhnya. aku mulai merencanakan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Sebuah juri yang terdiri dari 12 orang, mereka ditugaskan untuk menentukan apakah Zarius Hildebrand bersalah atau tidak bersalah. Dia menghadapi 4 dakwaan, 2 tuduhan memanipulasi barang bukti, 1 tuduhan pembunuhan tingkat 1, dan 1 tuduhan pembunuhan tingkat 2 yang lebih ringan. Dan setelah sekitar 10 jam musyawarah, juri pun mencapai putusannya. Tuan Hill yang berkulit coklat, silakan berdiri. Dalam perkara negara bagian Alaska melawan Zarius Hildebrand, kami, para juri, memutuskan terdakwa Zarius Hildebrand tidak bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama. Kami, para juri, memutuskan terdakwa Zarius Hildebrand bersalah atas tindak pidana yang lebih ringan, yaitu pembunuhan tingkat 2, sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama. Kami, para juri, memutuskan terdakwa Zarius Hildebrand bersalah atas pembunuhan tingkat 2 sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua. Kami, para juri, memutuskan terdakwa Zarius Hildebrand bersalah atas memanipulasi barang bukti fisik sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga. Kami, para juri, memutuskan terdakwa Zarius Hildebrand bersalah atas memanipulasi barang bukti fisik sebagaimana didakwakan pada dakwaan keempat. Hildebrand tampaknya tidak banyak bereaksi saat hakim membacakan putusan. Dia hanya berdiri di sana sambil berkedip-kedip dengan cepat. Vonis untuknya sekarang dijadwalkan pada tanggal 23 Oktober. Dan menurut hukum Alaska, dia menghadapi hukuman antara 15 hingga 99 tahun penjara. Jadi seperti yang saya katakan, saya mendapat kesempatan untuk berbincang lagi dengan Meredith, ibunya Soraya. Dan ini adalah wawancara yang benar-benar mencerahkan karena berbagai alasan saat dia membicarakan berbagai aspek dari kasus ini. Dan lebih dari itu, dia membicarakan tentang putrinya dan membicarakan tentang kehilangan yang dirasakan oleh komunitas, dirinya, teman-teman, dan keluarga. Ini adalah percakapan yang sangat penting, silakan simak. Meredith, terima kasih banyak sudah datang, senang bertemu dengan Anda. Saya sangat menyesal atas kehilangan Anda dan atas apa yang Anda dan keluarga Anda alami, serta yang masih terus Anda jalani. Dan saya tahu ini masih sangat menyakitkan, karena kita berbicara sekarang tepat setelah putusan dijatuhkan. Saya ingin mulai dari situ. Apa reaksi Anda terhadap hal itu? Maksud saya, itu memang seperti yang saya harapkan. Saya rasa pembunuhan tingkat 1 memang sulit dibuktikan dalam kasus seperti ini. Jadi, saya memang sudah memperkirakan kita akan mendapatkan dakwaan pembunuhan tingkat 2 berdasarkan bukti yang ada. Tapi kenyataannya, itu tidak. Itu tidak mengubah apapun untuk saya, kan? Maksud saya, itu tidak mengembalikan putri saya. Itu juga tidak memberi saya rasa lega. Itu hanya berarti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi hidup saya tetap sama. Putri saya tetap sudah tiada. Apakah ada momen selama persidangan ketika Anda khawatir juri mungkin memihak pembela? Maksud saya, dia naik ke mimbar saksi. Apakah ada momen di mana Anda khawatir mereka mungkin tidak menyatakan dia bersalah? Tentu saja, karena kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Itu ada di tangan orang lain, dan hanya butuh satu orang untuk menyebabkan juri gagal mencapai putusan. Jadi ya, ketakutan itu selalu ada sepanjang waktu. Apa pendapatmu tentang dia bersaksi dan mengatakan bahwa dia mengakui bahwa dia bilang dia tidak bertanggung jawab atas kematian Soraya. Dia tidak ingat apa yang terjadi. Dan pada saat yang sama, dia mengatakan dia mengakui soal pembuangan itu. Itu adalah kesaksian yang sangat sulit untuk didengarkan. Sangat mengejutkan setidaknya. Apa pendapatmu tentang apa yang dia katakan? Menurutku masuk akal jika dia maju ke mimbar saksi. Menurutku itu satu-satunya cara dia untuk punya harapan. Karena ada terlalu banyak bukti yang memberatkannya, yang membuktikan bahwa dia melakukan apa yang dia lakukan terhadap tubuhnya. Jadi menurutku itu memang satu-satunya kesempatan dia. Kalau aku mengakui apa yang mereka tahu sudah kulakukan, mungkin mereka akan melihat bahwa entahlah, aku merasa itu satu-satunya pilihan yang dia punya. Menurutku, dia harus bersaksi untuk mencoba lolos dari tuduhan pembunuhan. Saat kamu mendengarkan dia berbicara, apakah dia terlihat seperti, bertingkah seperti, atau tampak seperti orang yang kamu kenal? Atau dia terlihat seperti orang yang benar-benar berbeda? Orang yang benar-benar berbeda. Jadi, waktu aku pertama kali bertemu dengannya, Desember sebelum dia membunuhnya, dia jauh lebih ceria, lebih menyenangkan.
Dan saat dia berada di kursi saksi, dia sangat dingin dan penuh perhitungan. Itu mengingatkanku pada saat awal, ketika dia pertama kali menelponku dan memberitahuku bahwa dia hilang. Dia juga sangat dingin, penuh perhitungan, kaku, seperti kesaksiannya terasa sangat dibuat-buat. Dan rasanya memang seperti itu, seperti tidak ada apa-apa, tidak ada perasaan di sana. Seperti sudah dihafal. Apakah kamu melakukan kontak mata dengannya? Apakah dia sama sekali melihatmu? Sama sekali tidak. Em, Aku memang melihat dia melirik beberapa kali, tapi bukan seperti menatap wajahku langsung. Tidak. Bagaimana rasanya mengalami hal itu? Bagaimana rasanya menjalani persidangan seperti itu dan harus mendengar kesaksian yang sangat sulit tentang apa yang terjadi pada putrimu? Segalanya, mulai dari laporan medis, para saksi, hingga kesaksiannya sendiri. Saya membayangkan itu adalah tingkat emosi yang benar-benar berbeda. Jika Anda bisa berbagi seperti apa rasanya? Saya bahkan tidak tahu apakah ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Itu benar-benar pengalaman yang terasa tidak nyata. Maksud saya, semuanya memang sudah terasa seperti itu sejak awal. Dan memang ada momen-momen tertentu di mana kamu merasa, "Ya Tuhan, apa ini benar-benar hidupku sekarang? Apa ini benar-benar terjadi padaku?" Atau rasanya seperti kamu benar-benar ada di dalam sebuah acara TV. Di sini ada para saksi ahli dan mereka sangat pintar serta sangat fasih berbicara. Dan aku sudah melihat itu 100 kali di acara TV kan? Jadi rasanya seperti, apa ini nyata? Apa ini benar-benar terjadi? Jadi memang ada tingkat-tingkat disosiasi dan keterputusan selama proses itu untuk mencoba tetap bisa bertahan dalam situasi itu. Tapi ada juga bagian yang indah dari itu. Mendengar orang-orang berbicara tentang putriku dan kemudian bisa berbagi pengalaman mereka tentang dirinya akan selalu sangat istimewa bagiku. Jadi seperti ada semacam keindahan di tengah mimpi buruk itu, tapi itu terasa tidak nyata, itu sulit. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjalani satu hari lagi hidup dalam ketidakpastian itu. Naik turun emosi dan mencoba bertahan di situ, tapi itu sulit. Bagaimana reaksi yang kamu terima? Maksudku, kamu mendengar begitu banyak orang berbicara dengan penuh kasih tentang Soraya. Apakah komunitas datang untuk mendukungmu? Apakah teman, keluarga datang untuk mendukungmu? Seperti apa sistem dukungan yang kamu miliki? Dan kamu tahu, kamu mendengar orang-orang berbicara dengan penuh kasih tentang putrimu yang kamu tahu, bahkan hanya dari apa yang kubaca tentangnya. Dia tampak seperti orang yang luar biasa. Apakah kamu terkejut mengetahui hal-hal tentang dirinya? Apakah kamu mendapatkan banyak dukungan? Bagaimana rasanya? Aku mendapat banyak dukungan. Aku cukup beruntung memiliki dua sahabat terdekatku datang ke sini. Orang tuaku sudah datang ke sini. Saudara-saudaraku juga sudah datang ke sini. Anakku laki-laki ada di sana sepanjang waktu. Dia melewatkan hari-hari saat mereka memperlihatkan foto-fotonya. Tapi begitu banyak orang yang menghubungi, bahkan orang-orang yang tidak aku kenal. Maksudku, sejak awal, sejak semuanya dimulai, ada begitu banyak dukungan dan begitu banyak orang yang mendukung aku dan keluargaku. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Seperti apa Soraya? Kau tahu, kadang-kadang hal itu terlupakan dalam kasus-kasus seperti ini. Ada begitu banyak pembicaraan tentang persidangan, bukti, pembelaan, dan argumen. Itu membuat kita lupa tentang siapa sebenarnya sosok yang telah direnggut dari kita. Seperti apa dia? Apa yang ingin Anda agar orang-orang tahu tentang Soraya? Maksudku, dia luar biasa. Dia sangat menyenangkan. Dia sangat berempati dan penuh kasih sayang. Dan maksudku, dia sangat bertekad. Dia benar-benar ingin melakukan sesuatu dalam hidupnya. Dia sangat dekat dengan keluarga kami. Pokoknya, aku sangat bangga padanya. Hidupnya tidak mudah, tapi dia tetap sangat bahagia. Selalu siap membantu orang lain, selalu tertawa, selalu berusaha menikmati waktu yang ada. Kalau kamu sedang bersama Serai, kamu tahu, kamu pasti akan bersenang-senang. Dia tampak seperti orang yang luar biasa. Bukan hanya orang baik dan menyenangkan seperti yang kamu bilang, tapi juga orang yang penuh semangat. Bagaimana hubunganmu dengannya? Kami sangat dekat. Aku mengandungnya saat aku berusia 17 tahun. Jadi kami benar-benar seperti hampir tumbuh bersama. Jadi kami benar-benar punya hubungan yang sangat-sangat dekat. Dia sangat mirip denganku, dan itu membuatku takut sekaligus bahagia pada saat yang sama.
Apakah kamu ingat percakapan terakhirmu dengannya? Ya, aku bicara dengannya malam saat mereka pergi merayakan ulang tahunnya, dan kami hanya mengobrol tentang. Dia bilang padaku kalau dia sangat bersemangat. Em, dia waktu itu dia benar-benar terobsesi ingin mendapatkan rak acar itu. Jadi kami banyak membicarakan soal itu, dan kami sama-sama sangat bersemangat sambil membicarakan hal-hal yang ingin dia lakukan. Kami sudah berencana pergi ke Alaska 2 minggu kemudian untuk ulang tahunku, untuk menghabiskan seminggu bersama dia. Jadi kami banyak membicarakan tentang apa yang akan kami lakukan, restoran apa yang ingin dia ajak kami kunjungi. Rasanya ada begitu banyak kegembiraan. Saat terakhir kali aku bicara dengannya, dia sangat bersemangat, begitu banyak hal yang dinantikan. Ya, itu cuma percakapan biasa dengannya, tapi kami memang bersemangat. Apakah dia pernah mengatakan sesuatu sebelumnya bahwa ada masalah antara dia dan Zarius? Maksudku, hal seperti ini? Satu-satunya hal yang aku tahu adalah dia pernah berbagi informasi denganku tentang sesuatu yang terjadi di keluarganya, dan Zarius sangat marah padanya karena hal itu. Tapi dia bilang mereka sudah membicarakannya bersama. Tapi itu benar-benar satu-satunya hal yang pernah dia bicarakan denganku. Bagaimana dengan ide bahwa dia berselingkuh? Apakah itu pernah dicurigai? Tidak, dia tidak pernah membagikan itu kepadaku, karena dia tahu aku akan punya perasaan yang sangat kuat soal itu. Tentu saja, bisa dimengerti. Kalau dari sudut pandangku, secara pribadi aku tidak terkejut. Em, Tapi itu memang tidak pernah dia bicarakan denganku, dan aku sepenuhnya memahaminya. Ketika kamu bilang kamu tidak terkejut dengan itu, maksudmu apa? Apakah ada tanda-tanda bahaya yang kamu lihat yang mungkin sudah kamu sampaikan padanya? Em, Bukan sesuatu yang aku sampaikan padanya. Aku lebih seperti. hmm, Aku seorang terapis. Dan salah satu hal yang aku tangani adalah perilaku seksual yang bermasalah. Jadi, menurutku, ketika kamu menikah di usia yang sangat muda dengan latar belakang seperti itu, seperti riwayat keterikatan seperti miliknya, pasti akan ada luka keterikatan di sana. Menurutku, hal-hal seperti itu, dari sudut pandang klinis, itu tidak mengejutkanku. Apakah itu masuk akal? Tidak, itu masuk akal, sangat masuk akal. Apakah dalam percakapanmu dengannya sebelum semua ini terjadi, pernahkah dia mengatakan sesuatu? Sesuatu yang membuatmu berpikir, itu aneh untuk dikatakan. Itu menunjukkan sisi lain dari dirinya. Apakah kamu kembali dan melihat lagi percakapan-percakapan itu? Sejujurnya aku tidak banyak berbicara dengannya. Sebagian besar interaksiku hanya dengan Soraya. Aku benar-benar mencoba mencari tahu. Kami hanya menghabiskan beberapa hari bersamanya saat Natal. Lalu kamu tahu, kami punya rencana perjalanan selama seminggu ke sana. Sejujurnya, aku ingin menengoknya dan melihat bagaimana keadaannya, karena dia masih sangat muda saat menikah. Tapi juga untuk lebih mengenal dia, karena aku memang berbicara dengan Soraya setiap hari. Aku jelas tidak berbicara dengannya setiap hari. Kembali ke sesuatu saat pertama kali aku meliput kasus ini, dan aku membaca tentang, kau tahu. Menurutku, yang sangat menonjol adalah percakapan yang kamu lakukan dengannya setelah itu. Kau tahu, itu sangat-sangat terasa bagiku. Dan aku ingin kamu menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Ada sesuatu yang aneh dengan cara dia bertindak, cara dia berperilaku. Dan sekarang kalau kamu melihat ke belakang, kamu sadar dia benar-benar berpura-pura. Setelah kau tahu, Soraya menghilang kan? Maksudku, bisakah kamu ceritakan kepada kami tentang itu? Seperti apa percakapan-percakapan itu? Kalau diingat kembali, kamu bilang itu sangat dingin dan penuh perhitungan. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia katakan? Itu lebih kepada apa yang dia katakan terdengar gila. Saat aku menerima telepon pertama itu, aku menutup telepon itu dan benar-benar melihat ke suamiku saat itu dan berkata, dia membunuhnya. Aku langsung tahu. Kamu bilang begitu. Iya. Jadi, ini bukan tentang apa yang dia katakan. Ya, dia sangat robotis dan tidak mau menyimpang dari ceritanya. Tapi ini lebih tentang apa yang tidak dia katakan dan bagaimana dia tidak benar-benar hadir. Dia tidak datang menemui kami di kantor polisi. Dia seharusnya membantu memasang selebaran, tapi dia tidak pernah muncul. Dia, ada beberapa kali kami seharusnya bertemu dengannya,
tapi dia menghilang atau selalu punya alasan. Ada satu saat ketika aku dan adikku berkata, "Kita akan pergi mencari di hutan." Dan dia bilang, "Jangan pergi tanpa aku. Biar aku ambil pistolku dulu sebelum kita pergi." Dan kami langsung menolak. "Kami akan baik-baik saja. Kami tidak perlu kamu ikut dengan membawa pistol, kan? Karena aku sudah punya kecurigaan sendiri." Jada. Semua hal yang kami lakukan berasal dari sudut pandang itu. Dan kamu tahu, aku juga harus tetap menjadi temannya kan? Jadi itu mungkin adalah hal yang paling sulit. Aku harus berusaha tetap berada di sisinya. Membuatnya merasa didukung kalau dia sampai keceplosan. Dan mencoba tetap terlibat dengannya serta mendukungnya. Meskipun aku tidak mempercayai satupun hal yang dia katakan. Itulah kenapa saat aku dan adikku ikut dalam tim pencarian bersamanya, pada satu titik kami membiarkan dia memimpin agar kami bisa mencari ke tempat yang tidak dia tunjukkan. Itu sangat menarik. Dan hanya untuk memperjelas, apakah kamu tidak ingin dia membawa senjata karena kamu khawatir akan keselamatanmu sendiri, takut dia mungkin melakukan sesuatu? Serratus. Person. Jadi ketika dia ditangkap, kamu sama sekali tidak terkejut dengan itu. Tidak, sama sekali tidak. Bagaimana rasanya bekerja dengan penegak hukum dan berkomunikasi dengan jaksa selama semua ini? Mereka sebenarnya sangat baik. Maksudku, aku bukan orang yang sabar. Aku benar-benar belajar bersabar selama proses ini. Tapi kau tahu, Detektif Clark luar biasa. Dia luar biasa sejak awal. Detektif LB juga. Mereka berdua sangat luar biasa. Lalu Brittany Dunlop dan Kayla. Mereka juga sangat baik selama ini. Maksudku, aku bisa merasakan semangat mereka dari cara mereka berbicara. Dan aku selalu punya sejuta pertanyaan, dan aku ingin terlibat dalam segala hal. Dan mereka tidak pernah sekalipun merasa terganggu olehku dan keinginanku untuk mengumpulkan data dan informasi. Dan ini sangat menyenangkan, meskipun juga membuat frustrasi karena prosesnya begitu lama. Dan menurutku, sistem peradilan pidana memang bisa menjadi proses yang membuat frustrasi secara umum. 100%, mereka memang begitu. Mereka sangat baik. Semuanya berjalan dengan baik. Jika kamu bisa menanyakan sesuatu padanya, jika kamu mau, dan dia akan menjawab dengan jujur, jika kamu bisa menanyakan sesuatu dan mencoba mendapatkan jawaban atas sesuatu yang kamu inginkan, apa yang akan kamu tanyakan padanya jika kamu punya kesempatan? Dan sekali lagi, jika dia benar-benar terbuka dan jujur tentang hal itu. Aku tidak akan menanyakannya. Aku tidak ingin mendengar apapun yang ingin dia katakan. Dengar, ini adalah kasus yang sangat menyedihkan. Saya turut prihatin atas apa yang kamu, keluargamu, komunitasmu, dan teman-temanmu alami. Saya tahu ini tidak mudah untuk dibicarakan, tapi kamu sangat kuat. Saya sangat senang mendapat kesempatan untuk berbicara denganmu dan belajar sedikit lebih banyak tentang Sarai, sehingga penonton kita juga tahu sedikit lebih banyak tentang Sarai, karena terkadang hal itu terlupakan. Saya hanya berharap yang terbaik untukmu dan akan terus memikirkanmu saat kamu memasuki babak berikutnya. Saya tahu kamu sudah mengatakannya, bahwa ini, kamu tahu, mengakhiri kasus hukum. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban. Tapi ini tidak akan mengembalikan putrimu. Tapi saya benar-benar berharap yang terbaik untukmu. Dan saya sangat menghargai kamu sudah datang untuk membicarakannya. Ya, tentu saja. Terima kasih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kalian saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun kamu mendengarkan podcast. Kamu juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika ingin mengikuti saya di X, Instagram, atau acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.